nggak kurang mengerti, yaitu tadi di PPT-nya tuh ada menjelaskan jenis media audiovisual ini adalah media yang mempunyai kemampuan yang lebih baik. Nah, maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu yang lebih baik dari media yang lain tuh apanya gitu? Terima kasih. Pada kelompok siapa tadi, Yol? Pada kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah nangkep pertanyaannya? Perwakilannya tadi Tri, sudah nangkep pertanyaannya? Sudah dicatat? Pertanyaannya aja dulu dicatat, sudah? Boleh diulang, Bu? Boleh diulang, Yolanda, pertanyaannya? Iya, Bu. Jadi tadi kan di PPT kelompok 2 ada menjelaskan tentang jenis media audiovisual. Nah, ini adalah jenis media yang mempunyai kemampuan yang lebih baik dari media yang lainnya. Apa saja yang kemampuan lebih baiknya itu apa saja? Terima kasih. Oke. Terima kasih Yolanda ya, sudah jelas ya kelompok 2. Selanjutnya mungkin kelompok lain ya, karena kelompok 2 sudah 2 pertanyaan, boleh. Yang lain kelompok 1, 3, dan 4 belum dibahas. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan sebutkan dari kelompok mana, Sanas. Saya dari kelompok 5, Bu, mau bertanya pada kelompok 1. Silakan. Tadi kan ada tuh sasarannya antar pribadi. Nah, itu apa yang dimaksud dengan antar pribadi dan tolong berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, jelas ya pertanyaannya ya, kelompok 1, antar pribadi, contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya. Silakan, yang lain? Ada Saya, Bu. Tiara, Bu. Saya, Bu. Tiara? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan Tiara dari kelompok. Saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 6, Bu, ingin bertanya dengan kelompok 4. Berdasarkan dengan apa yang kita lakukan saat ini, yaitu perkuliahan daring melalui Zoom meeting, apa saja kendala yang kalian alami selama perkuliahan ini? Dan apa solusinya untuk menghadapi kendala tersebut? Oke, jelas ya kelompok 4 ya, kendala dan solusi dalam penggunaan media Zoom meeting gitu ya Tiara ya. Ya, baik, Bu. Oke, selanjutnya ada lagi. Kelompok 3 belum ada nih yang menanyakan. Kelompok 8 mana kelompok 8? Kelompok 8 udah nanya belum ya? Belum, Bu, saya, Bu. Iya, silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Tolong sebutkan kekurangan dari jenis-jenis media komunikasi tadi. Media komunikasi yang mana? Semuanya ya? Iya, Bu, dari keseluruhan itu. Oke. Kekurangannya ya? Iya, Bu. Ya, jelas ya kelompok 3 ya. Silakan dicatat masing-masing ya, punya catatannya. Oke, sudah pertanyaannya untuk sesi ini kita close. Silakan dimulai dari kelompok 2 tadi ya, pertanyaan untuk kelompok 2, Tri Kusuma, atau yang anggota yang lainnya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Olivia dan Yolanda. Boleh silakan kelompok 2 dibuka mikrofonnya kalau bagi yang ingin menjawab. Silakan. Kelompok 2. Nggak ada ya, Tri? Ya, Bu. Silakan siapa kelompok 2, Tri? Kelompoknya ya, Bu. Iya, maksudnya siapa yang akan menjawab? Kami mau menjawab yang punya Olip, Bu. Oh, boleh, silakan. Audiovisual. Ya. Ya, tadi bagaimana manfaat audiovisual dalam ranah pendidikan. Nah, audiovisual ini yang kita tahu kan dia ada gambar dan juga suara. Nah, itu sangat penting apalagi di masa pandemi ini. Kita sangat membutuhkan audio dan suara itu
itu. Karena seperti sekarang Zoom kita bisa mendengar suara dan bisa langsung melihat sehingga dalam pembelajaran atau dalam pendidikan itu bisa sangat membantu. Seperti itu, Bu. Gitu. Oke, gimana Olivia? Olivia nih yang bertanya tadi. Olivia, Ya, Bu. gimana Berarti Olivia? berarti Silakan. berarti manfaatnya dalam di ranah pendidikan hanya gambar dan foto saja ya, Bu ya. Silakan Tri, kalau mau dibahas lagi, dijawab. Boleh diulangin, Olive? Tadi kan Tri bilang yang manfaatnya itu kan untuk di media audiovisual seperti gambar dan foto. Dalam ranah pendidikan cuman itu aja ya manfaat di ranah pendidikan untuk media audiovisualnya. Baik. Audio visual ini kan audio yang berarti itu mendengar dari pendengaran kita. Nah, visual itu melihat. Jadi ini nih adalah sebuah media atau seperti perantara agar kita bisa melihat dan juga mendengar dari satu jenis media itu gitu yang disebut dengan audio visual. Bukan hanya melihat gambar dan unsur, bukan melihat gambar dan juga hanya mendengar, bukan seperti itu, tapi itulah audiovisual tuh sekaligus bisa melihat dan juga bisa mendengar. Seperti kita contohin sekarang ini adalah Zoom. Nah, ini ada juga share screen. Kita bisa melihat, bukan hanya melihat teman-teman saja, tapi kita bisa melihat materi yang ada atau materi yang dibagikan atau yang dijelaskan oleh teman-teman ataupun para dosen. Ya, jelas Olive? Jelas, Bu. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Yolanda. Tri, siapa yang akan menjawab? Pertanyaan dari Yolanda tadi siapa yang menjawab? Kelompok 2, halo Tri. Siva, Bu, yang mau menjawab. Siapa? Siva, Bu. Siva, silakan suara mute-nya, mikrofonnya dinyalakan. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yolanda. Yang pertanyaannya tadi, kenapa media audiovisual itu mempunyai kemampuan yang lebih baik? Karena secara sederhana, audiovisual itu diartikan sebagai media yang memiliki unsur gambar dan unsur suara. Jenis media audiovisual ini cenderung kualitas yang lebih baik karena dia melibatkan dua unsur yang saling melengkapi, yaitu unsur tersebut yaitu unsur visual yaitu melihat dan unsur auditif yaitu mendengar. Jadi sekaligus melihat dan mendengar. Karena itu disebut dengan mempunyai kemampuan yang lebih baik. Oke, Yolanda, bagaimana Yol? Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Terima kasih. Jelas ya? Oke. Jelas. Selanjutnya, kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kelompok 3, Zahra, siapa yang mau menjawab? Pertanyaan dari kelompok 8 ya? Kami, Bu. Ya, silakan Sherly. Nah, pertanyaan kan sebutkan kekurangan dalam jenis komunikasi. Nah, yang pertama tuh kan ada media audio. Nah, kelemahan dari media audio tersebut yaitu yang pertama sulit dikontrol. Terus kualitas suara cenderung menurun. Nah, apabila ada kesalahan harus membuat naskah baru. Nah, tidak dapat diperkenalkan hal-hal yang visual. Terus ada media visual. Nah, kekurangan dari media visual itu yang pertama biasanya menimbulkan rasa bosan. Kedua, menimbulkan gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, perlu waktu yang cukup lama untuk menafsirkan pengertiannya. Nah, yang terakhir itu adalah media audiovisual. Nah, kekurangannya di sini, yang pertama kejelasan suaranya kadang-kadang kurang. Terus memakan tempat yang luas. Terus biayanya relatif mahal, terus yang terakhir perlu waktu di dalam persiapan. Terima kasih.
Oke, jelas kelompok 8 yang bertanya tadi? Jelas, Bu. Jelas. Selanjutnya kelompok 1. Kami, Bu, yang jawab. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sanas. Yang pertanyaannya adalah, kan ada 3 sasaran media komunikasi, yaitu antar pribadi dan pribadi. Yang Sanas tanyakan tadi, maksud dari sasaran antara pribadi dan pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi berlangsung di antara 2 orang yang mempunyai hubungan mantap dan jelas, di mana hubungan, contohnya hubungan ibu dan anak, membahas tentang hal-hal yang pribadi dengan tatap muka dan berbicara mulut ke mulut. Oke, bagaimana Sanas? Tatap muka antar mulut ke mulut gitu ya? Ya, Bu. Yang berlangsung. Ya, silakan Sanas. Yang bertanya Sanas tadi bagaimana? Apa mau dibahas lagi? Bisa lebih umum lagi, Kak? Lebih umum, lebih spesifik. Lebih jelas. Ya, lebih spesifik. Di mana? Lebih umum. Lebih umum, Bu. Oh, lebih umum. Karena tadi kan itu antara keluarga gitu kan, Bu. Oh, ya, yang lebih umum bagaimana? Henny, maksudnya? Kalau bisa juga yang umumnya seperti antar dosen dan mahasiswa pembimbing. Yang umumnya, Bu. Contohnya, di mana kan pengertiannya adalah berlangsung antara 2 orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. Kan yang dosen pembimbing dan mahasiswa mempunyai hal yang jelas yang dibahas seperti itu. Ya, silakan Sanas. Mana orangnya? Gimana Sanas? Sedikit paham, Bu. Sedikit paham. Jadi sedikitnya lagi nggak paham. Oke. Jadi Henny tadi maksudnya itu komunikasi antar pribadi ya? Ya, Bu. Ya. Pertanyaannya Sanas tadi contohnya ya? Contoh dan pengertiannya, Bu. Oh, contoh dan pengertian. Kalau pengertian di menurut materi Henny tadi apa pengertiannya? Komunikasi yang berlangsung antara 2 orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas, Bu. Hubungan yang mantap dan jelas. Nah, Bu, izin menambahkan, Bu. ya boleh. Silakan Yolanda. Mungkin maksudnya itu kan secara dekat itu mungkin seperti anak dan ibu dan ayah dan orang tua dan anak. Terus yang lebih dekat, Bu. Ya, itu Gitu, yang Bu. Dan omongannya pun juga lebih intim gitu, Bu. Dan suami dan istri, Bu, misalkan seperti itu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih Yolanda. Udah ditambahkan. Itu salah satunya ya, contoh-contohnya. Gitu ya Sanas ya. Henny tadi sudah juga mencontohkan antar pribadi, contoh dosen dan mahasiswa bimbingan. Biasanya kan ini ya pribadi antar pribadi. Jadi satu orang ke satu orang kayak gitu ya. Atau misalnya Yolanda tadi mencontohkan hubungan yang intim, maksudnya di sini adalah keluarga ya, orang tua dan anak gitu ya. Itu adalah contoh komunikasi antar pribadi. Jadi namanya aja pribadi ya, jadi ada hal-hal tertentu yang intim yang memang privacy gitu ya. Oke, yang contohkan ini juga benar ya, salah satu contoh dalam dunia pendidikan dalam kita contoh sehari-hari ya. Oke. Selanjutnya kelompok 4 ya, yang belum. Tiara. Pertanyaan dari Tiara tadi ya, kelompok 4.
Siapa Iya, Bu. kelompok 4? Kami, Bu. Oh, Lili silakan. Jadi pertanyaannya, apa saja sih kendala dalam kuliah daring dengan Zoom meeting? Kalau menurut saya itu ada 2. Yang pertama itu kendala dalam hal umum, yang dimana pastinya kita ini kan nggak semuanya memiliki jaringan yang stabil atau yang bagus. Seperti teman-teman yang berada di luar daerah itu mengalami kesulitan untuk mencari jaringan. Lalu juga kan untuk menggunakan aplikasi ini, kan ini masih dikategorikan dalam hal baru dan tidak semua orang yang mengerti cara mengaplikasikan aplikasi ini seperti Zoom meeting ini, bagaimana cara share screen, bagaimana cara record, bagaimana cara admit, bagaimana cara co-host. Nah, mungkin itu merupakan salah satu kendala dalam hal umum. Dan untuk kendala dalam pribadi itu seperti niat kita kan, biasalah kita manusia pasti ada rasa malas gini. Jadi ada beberapa mungkin kendala untuk dosen-dosennya dalam perkuliahan daring ini, menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang tidak ambis untuk mengikuti perkuliahan, mungkin bisa diakibatkan karena jamnya sudah siang, ini jam tidur atau mengantuk, atau malas perkuliahan ini bosan atau gini, atau cara pembawaan untuk itunya mungkin. Pokoknya itu untuk pribadi. Dan juga untuk pribadi itu ada kayak, mungkin cukup di situ saja, Bu, kalau menurut saya. Terima kasih. Mute lagi ya. Lili, solusinya belum terjawab tadi pertanyaannya. Kendala dan solusi. Tadi kendala sudah dijelaskan, solusinya belum ya? Iya, Bu. Kalau untuk solusinya, kalau kan kita tahu, misalkan jadwal itu pasti maksimal akan dibagikan kepada kita di dalam forum itu maksimal 3 jam sebelum perkuliahan dimulai. Nah, untuk solusinya kita tanam dalam diri kita sendiri, kita harus mewajibkan diri kita untuk mempersiapkan segala sesuatu itu, mulai dari medianya, mulai dari sinyalnya, mulai dari alat tulis yang akan kita gunakan saat perkuliahan tersebut. Bahkan yang awal yang harus kita siapkan untuk menghadapi kuliah daring ini adalah niatnya. Apakah kita mau mengikuti ini, pokoknya kita harus mengambil ke arah yang lebih positif lagi, agar segala sesuatu yang kita hadapi ini terbawa dengan enjoy gitu. Mungkin itu, Bu, dari saya solusinya, Bu. Oke, terima kasih Lili. Bagaimana tadi kembali ke pertanyaan yang bertanya tadi ya, Tiara. Gimana Tiara? Sudah sangat jelas, Bu. Saya mengerti. Sudah sangat jelas. Ya, Bu. Oke, terima kasih Lili dan kelompok yang lainnya yang sudah menjawab. Jadi mungkin ini ya yang menarik tadi pertama adalah pertanyaannya Tiara ya, karena ini juga kita rasakan semua ya. Kendala yang ditanyakan Zoom juga ya, Zoom. Kebetulan kita pakai Zoom gitu kan. Tadi sudah dijelaskan Lili, memang Zoom ini memang mungkin nggak semua kita ya, saya juga menyadari gitu ya, tidak begitu mahir dalam menggunakan Zoom ya. Tapi kita semua di sini memang terpaksa harus mengikuti gitu kan. Karena nggak mungkin kita berdiam diri dalam hal pandemi ini. Sebenarnya banyak sih metode pembelajaran ya. Cuman kita sama-sama belajar, dosen juga belajar nih kendalanya. Juga belajar menggunakan Zoom, kemudian belajar nanti saya juga sedang belajar nih menggunakan YouTube ya, gimana nanti bisa bikin video yang mahasiswa bisa belajar melalui YouTube. Yang di sini kan udah pada ahli semua nih, kalau di kelas ini kan kayak Lili, Dina, Yolanda, Rido gitu ya, Gagang, dan lain-lain ya yang udah mahir sekali menggunakan itu. Jadi saya juga banyak-banyak belajar ke mereka-mereka ini ya. Kemudian solusi tadi ya, solusi ya Lili tadi menyampaikan solusinya niat ya. Niat untuk belajar. Memang tantangannya itu adalah kuliah baik di Zoom, baik di Siakat, baik dimanapun itu di media sosial, memang adalah yang utama adalah niat. Niatnya adalah hanya sekedar absen saja atau mau mendapatkan ilmunya. Kan gitu ya. Nah, jadi itu kembali ke dirinya masing-masing. Kalau hanya sekedar untuk absen saja, ya mungkin setelah saya absen, kalian ini aja kan, unmute aja suara saya sampai selesai kan.
terus muka kalian entah di mana-mana gitu kan, kalau sekadar hanya untuk absen saja. Tapi tantangannya adalah apakah kalian nanti memiliki kompetensi yang sama dengan teman-teman yang sama-sama sarjana gizi yang di masa pandemi ini gitu loh ya. Nanti apa yang disampaikan dosennya melalui via Zoom nggak tersampaikan ke mahasiswanya. Jadi kembalilah ke dirinya masing-masing juga. Dan dosen juga gitu ya, tantangan juga buat dosen gitu ya. Terkait dengan kewajiban dosen harus menyampaikan materi secara jelas ke mahasiswa gitu ya. Kalau misalnya nih kalau saya mau, udah absen aja sudah selesai ya kita ya gitu kan ya, nggak perlu diskusi, kita nggak perlu pakai Zoom, kalian ini aja absen selesai gitu kan. Tapi kita punya hak dan kewajiban masing-masing. Dosen punya mahasiswa punya hak untuk menerima materi secara jelas dan dosen juga punya kewajiban untuk menyampaikan materi secara jelas. Dan mahasiswa pun berkewajiban juga. Berkewajibannya apa? Berkewajibannya adalah mematuhi aturan-aturan main dalam kuliah menggunakan Zoom, ya seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kembali ke niat lah, kata Lili, kembali ke niat ya. Saya setuju juga ya solusinya. Mungkin teman-teman yang lain ada solusi, boleh nanti disampaikan solusinya gimana, gitu ya. Inti pertama adalah niat, mau dapat absen saja atau plus dapat ilmu gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Karena ini sudah 12.45, kita ada sesi kedua nanti di kelompok 5, 6, 7, dan 8. Kita gantian Ceng yang pembahasnya. Kita istirahat dulu sekitar berapa menit maunya istirahatnya nih? 30 menit cukup ya untuk sholat dan makan siang? Ya? Cukup, Bu. Cukup ya, 30 menit nanti kita ketemu lagi. Kalau mau, kalau bisa sih saran saya nggak perlu di lift ya, nggak perlu kalian keluar. Kalau ada yang mau keluar juga nggak masalah. Kalau tidak mau keluar boleh itu saja videonya di off saja ya. Saya juga off selama 30 menit, tapi Zoom-nya tetap jalan. Gitu ya, silakan Isoma. 30 menit kita ketemu 13.15. Jam 1.15 menit kita ketemu lagi di Zoom. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.